Hai, di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman semua mengenai bagaimana cara untuk meningkatkan HB atau hemoglobin bagi kalian yang sedang menjalani terapi cuci darah. Ya, bagi kalian yang sedang menjalani terapi cuci darah, tentunya kalian sering mengalami kesulitan dengan HB kalian karena diketahui untuk menjalani terapi cuci darah minimal HB kalian itu adalah 7,3 atau sekitar 7,5 karena untuk proses cuci darah itu membutuhkan ada beberapa liter darah yang masih stay di badan kalian. Jadi kan HB kalian minimal 7,3 atau 7,5 tergantung dari kebijakan rumah sakit. Nah, dari 7,3 dan 7,5 itu nantinya kan ada beberapa liter darah yang akan keluar ke mesin dan dilakukan filtrasi. Dari sebagian darah itu nantinya akan kembali lagi masuk ke tubuh kita. Jadi nanti ada beberapa persen keluar dari tubuh dan beberapa persen stay dalam tubuh. Ketika darah kita kurang dari 7,3 atau 7,5, badan kita akan lemas dan tidak dapat dilakukan cuci darah yang maksimal. Nah, ketika proses cuci darah itu kan berlangsung 4-5 jam. Di situ darah kita akan dilakukan filtrasi di mesin, yaitu output lalu kembali lagi menjadi input ke tubuh kita. Nah, saat proses itulah darah kita mengalami pengurangan karena nantinya juga akan disekresi atau dikeluarkan dari tubuh kita dan menjadi limbah karena darah kita yang semulanya murni itu akan difilter, dilakukan penyaringan, dan otomatis kan ada zat-zat besi yang ikut terfilter di situ. Nah, karena penurunan itulah akhirnya HB kita itu akan menjadi turun. Proses cuci darah itu dilakukan untuk mengeluarkan zat-zat racun dari tubuh kita karena kayak kita gagal ginjal kronis gitu. Fungsi ginjal kita untuk filtrasi sudah tidak bisa. Akhirnya kita membutuhkan bantuan mesin, yaitu output luar tubuh kita untuk menggantikan fungsi ginjal kita. Nah, karena fungsi ginjal kita sudah digantikan, akhirnya tubuh kita bisa bersih dan kita bisa beraktivitas seperti biasa. Nah, karena kondisi inilah kita membutuhkan HB ya, karena kalau HB kita ngedrop otomatis kita tidak bisa beraktivitas seperti biasa gitu, seperti orang-orang normal lainnya. Atau bukan orang normal ya, kita normal tapi kita nggak sehat, kita butuh bantuan itu apa ya, bantuannya ya tinggal sendiri dengan HB kita yang kita naikkan. Ketika kondisi kita fit tapi HB kita turun atau HB kita ngedrop ya, kita nggak bisa aktivitas normal, kita lemes karena HB yang kecil itu juga akan memicu kerja jantung yang lebih berat. Jadi ketika HB kita kecil, jantung kita itu akan memompa lebih kencang karena asupan oksigen itu juga tipis. Nah, lalu bagaimana cara untuk menjaga atau meningkatkan HB? Yang pertama, saran dari dokter yaitu ya keadaan emergensi, kalian bisa transfusi. Transfusi sendiri itu dilakukan ketika keadaan darurat yang memang HB kita itu udah terlalu ngedrop, seperti 5, 6, bawahnya lagi ya kita harus transfusi otomatis. Transfusi sendiri itu bisa dilakukan
di rumah sakit, dan itu kita memerlukan opname tergantung dari banyaknya HP kita yang turun. Kadang bisa 2 hari 3 hari ya, tergantung, karena maksimal kebutuhan harian kita itu ya terbatas. Biasanya kalau nggak salah sehari itu 1 kantong, dan dari 1 kantong kadang juga 1 hari kita memerlukan 2 kantong 3 kantong, tapi kan itu nggak bisa langsung kita transfusikan ke tubuh kita karena ya ada batas harian. Jadi ketika kita menerima HB di atas kebutuhan harian kita, yaitu 1 kantong, itu nanti akan timbul dampak negatif di tubuh kita. Nah, dampak utama yang terasa itu gatal-gatal. Itu karena proses penyesuaian tubuh kita itu memaksakan darah baru, itu kan benda asing ya, dan itu masuk ke tubuh kita. Akhirnya tubuh kita itu melakukan perlawanan. Nah, perlawanan itu biasanya efeknya gatal-gatal, kadang panas, ya beda-beda efeknya. Lalu ketika kita mendapatkan transfusi yang terlalu banyak, itu juga akan berdampak pada kulit kita, yaitu menghitam atau menggelap. Hal itu karena kebutuhan HP kita itu kan semisal kebutuhan harian kita itu hanya 1 kantong, tapi kita memperoleh 1,5 kantong saja. Nah, kelebihan setengah itu akan mencuat ke permukaan kulit kita karena tidak bisa diterima oleh tubuh. Dampaknya yaitu kulit yang menghitam. Makanya biasanya orang yang sering transfusi itu kulitnya menghitam, karena itu tadi kebutuhan HB-nya itu hariannya sudah terlalu melebihi. Akhirnya biasanya segini, dia menerima transfusi segini. Nah, jarak antara gap ini itu akan menjadi nggak bisa dicerna oleh tubuh, akhirnya mencuat ke permukaan kulit, jadinya kulitnya menghitam atau menggelap. Lalu apa yang dilakukan untuk menambah HB? Sebenarnya bisa menggunakan obat sendiri. Itu kita lihat dari tubuh kita itu perlunya apa. Kadang pasien itu melupakan untuk konsumsi zat besi. Zat besi itu kan bisa dari sayuran, tapi kan kita nggak beli sayuran. Nah, ambil sayur-sayur ya sedikit-sedikit aja, tapi lumayan ada ritmenya gitu. Jadi kita manfaatin gap misal kita cuci darah itu Senin Kamis lah, jarak antara Senin dan Kamis itu kita manfaatkan gimana bisa kita cukup untuk zat besinya. Lalu bisa konsumsi juga albumin. Albumin ini merupakan vitamin dari ikan sungai dan sebagainya. Itu konsumsi itu. Jadi kalau saya biasanya konsumsi obat itu mecobalamin, folavit karena butuh asam folat dan lain-lain, lalu albumin. Nah, untuk konsumsi makanan karena kita membutuhkan zat besi, jadi biasanya saya konsumsi itu ikan gurami mujair atau ya ikan sungai gitu. Itu cukup sehari 1, udah. Sisanya makan biasa kayak ayam dan sebagainya itu bisa. Nah, fatalnya itu banyak yang keliru mengenai apa yang harus dikonsumsi. Kebanyakan itu malah konsumsi yang tidak boleh kita konsumsi sebagai orang yang menderita gagal ginjal kronis dan melakukan cuci darah, yaitu mereka mengkonsumsi kerang, kupang, lalu ada yang konsumsi ati sapi, itu ati apa segala macam. Saya sarankan jangan. Kenapa? Karena
hal-hal yang saya sebutkan ini tadi itu mempunyai limbah dan memproduksi limbah itu lebih banyak ke ginjal kita, jadi malah memberatkan ginjal, apalagi kupang. Banyak yang mengkonsumsi kupang waktu akan lab atau akan laborat 1 bulan itu ya, betul HB-nya naik, tapi itu malah memberatkan ginjal mereka, dan itu kan tinggi sekali ya zat-zat limbahnya itu, jadinya malah HB naik itu kan untuk kita beraktivitas, tapi malah menambah limbah untuk ginjal kita yang akan memberatkan ginjal kita, akhirnya ya lemas. Jadi dampak malah apa ya, kayak gali lubang tutup lubang. Jadi jangan mengkonsumsi apa yang memberatkan ginjal kita. Kita harus membuat ginjal kita itu apa ya, makin kuat, makin powerful gitu. Kita itu membantu ginjal kita, karena ginjal kita sudah lemah, akhirnya kita membutuhkan asupan yang untuk menyehatkan ginjal kita. Jadi hal-hal yang sudah memberatkan atau membuat ginjal kita lebih parah itu kita hindari. Jangan cuma apa ya, kayak booster gitu. Kita apa ya, kita mempercepat atau membuat sesuatu itu lebih instan, lebih itu jangan. Kita maintenance dengan baik, kita maintenance dengan benar ginjal kita. Jangan salah dengan prinsip-prinsip yang susah itu. Sebenarnya maintenance yang baik itu ya dilakukan secara perlahan, yaitu dengan albumin itu tadi. Albumin itu sangat penting ya, itu sering dilupakan oleh pasien-pasien cuci darah, karena mereka beranggapan untuk pembentukan darah itu ya zat besi, padahal kita juga butuh albumin. Albumin itu penting banget, dan itu sebenarnya yang produksi zat besi kita itu juga dipengaruhi oleh sumsum tulang belakang kita. Jadi tulang kita pun berperan. Jangan lupa juga ya untuk konsumsi kalsium ya, karena ya sering lupa itu dengan apa yang harus dibutuhkan. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat, semoga HB kalian bisa naik dan bertahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ciao.